Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Apip Saipuloh. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri React.js di mana kita akan belajar tentang event handler. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya terkait dengan rendering list, di mana kalau kita buka ya di sini, misalkan kita inspect halamannya, kemudian kita masuk ke konsol, nah ada warning ya. Di sini bisa kita lihat katanya setiap child di dalam list itu harus memiliki unique key prop ya. Jadi kita perlu menambahkan key kalau kita mau bekerja menggunakan rendering list. Nah, gimana caranya? Di dalam komponen yang akan kita iterasi, berarti itu kita akan masukkan di dalam sini ya. Nah, card product di sini key. Nah, key ini macam-macam, kita bisa masukkan apapun gitu ya. Bisa berupa ID, bisa berupa juga mungkin increment dari iterasi itu sendiri. Tapi di sini karena saya punya ID di dalam data, maka kita bisa gunakan ID. Jadi kita tinggal kirimkan key product.id. Nah, jadi kita kirimkan sebuah props yaitu key, walaupun nantinya tidak digunakan juga tidak jadi masalah. Nah, kalau kita coba refresh sekarang errornya hilang ya. Nah, jadi itu kalau kita bekerja menggunakan list harus menggunakan key juga gitu ya untuk membedakan antar komponen yang direndernya. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya yaitu terkait dengan handle event ya. Jadi di sini kita akan coba pindah dulu dari halaman products, kita kembali ke halaman login yang pernah kita buat di video-video sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan coba melakukan handle event ketika kita mengklik button login ini gitu ya. Nah, jadi di React kita memungkinkan untuk menambahkan event handler ya ke JSX code kita. Nah, untuk melakukan event handler tersebut bisa mendefinisikan fungsi kita sendiri. Ketika kita melakukan trigger, misalkan seperti interaksi mengklik, atau hover, atau fokus terhadap sebuah input formulir, dan lain sebagainya, yang mana nanti dia akan menerima respon terhadap interaksi tersebut. Nah, dalam hal ini kita akan coba implementasikan sistem login sederhana ya. Ini kita tidak connect ke backend dan database, tapi kita akan coba simpan ya data loginnya ke dalam local storage terlebih dahulu. Nah, kita coba masuk ke codingannya, berarti ini ada di pages login ya, yang form login kita masuk sekarang. Nah, di sini kita punya beberapa input dan juga ada button. Nah, saya mau event tersebut terjadi ketika saya mengklik button tersebut. Nah, gimana kalau kita coba masuk dulu ke button, kemudian di sini kita bisa berikan eventnya. Di sini macam-macam, ada on blur, ada on change, ada on click, yang mana setiap event ini tentunya pasti punya fungsinya masing-masing. Nah, kita coba fokus dulu ke sebuah event namanya on click. Jadi kalau event on click ini terjadi adalah ketika kita mengklik button tersebut. Misalkan di sini saya akan coba jalankan sebuah function ya. Jadi ketika buttonnya diklik, saya akan coba console.log Anda mengklik tombol ini misalkan gitu ya. Nah, ini tipenya saya ubah dulu jadi button ya. Sekarang saya klik button loginnya. Kalau kita lihat ada di konsol Anda mengklik tombol ini. Saya klik lagi, dia akan muncul 2 kali. Saya klik lagi, muncul, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita sudah berhasil melakukan handle event. Jadi men-trigger sesuatu ketika kita melakukan sesuatu. Dalam hal ini ketika kita mengklik button tersebut maka munculkan ke dalam konsol yaitu Anda mengklik tombol ini gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini saya mau melakukan login seperti apa? Berarti kita akan coba men-triggernya itu bukan dari button sini, tapi kita akan lakukan triggernya di dalam form login ini. Nah, di sini kita bisa bikin sebuah function ya. Misalkan di sini const, terus di sini handle login misalkan ya. Nah, handle login saya akan coba console dulu, console.log login gitu ya.
Nah, handle login ini saya akan kirimkan dia sebagai sebuah props ke dalam button nantinya. Nah, di sini kita bisa memasukkannya ke dalam sebuah props. Propsnya yaitu onClick, kemudian functionnya yaitu handle login. Nah, sekarang gimana cara untuk menjalankan yang handle login ini ketika kita mengklik buttonnya? Berarti di sini kita perlu ubah ya. Kita perlu tangkap sebuah props baru yaitu onClick. Dan di sini kita nggak akan jalankan console.log seperti ini, tapi kita jalankan onClick. Nah, kita coba sekarang saya refresh ya. Kalau saya klik login, nah munculnya login sekarang, bukan kata-kata yang tadi lagi ya. Kita lihat login ya. Ini sudah berjalan. Jadi itu adalah ketika kita ingin menghandle sesuatu event, di mana eventnya kita definisikan di dalam parent komponennya, kemudian kita kirimkan dia sebagai props agar bisa digunakan di dalam child komponennya gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya saya menangkap apa yang saya inputkan dari dalam form ini? Nantinya kita akan masukkan dia ke local storage misalkan. Nah, caranya adalah kita perlu ubah dulu yang ada di button ini sedikit, yaitu tipe ya. Tipe ini kita berikan default dia button, tapi kita akan ubah nantinya karena dia adalah sebuah form, maka kita perlu submit ya, bukan lagi hanya menggunakan tipe button seperti ini. Nah, di sini berarti kita ganti value-nya tipe ini jadi dari props tipe. Nah, di sini saya tidak butuh action untuk formnya ya, tapi di sini saya akan gunakan sebuah event lagi yaitu on submit. Ketika buttonnya diklik, dia akan melakukan submit. Nah, ketika submit, kita mau melakukan apa? Di sini saya bisa kirimkan handle login. Nah, seperti ini. Yang ini on click saya hapus ya. Jadi kita nggak perlu lagi on click-nya. Kemudian di button ini kita bisa berikan nilai default-nya yaitu sebuah function kosong ya. Jadi kalau diklik dia tidak melakukan apa-apa nantinya. Nah, di sini tambahkan lagi yaitu tipe submit ya. Sekarang saya coba klik login. Nah, kalau kita perhatikan di dalam konsolnya itu ada loginnya ya, tapi dia selalu melakukan refresh. Nah, gimana caranya supaya dia nggak nge-refresh terus gitu ya? Karena kita akan coba handle nanti. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya sebuah parameter yaitu event. Ini sebetulnya bebas, nama parameternya mau juga boleh gitu ya. Tapi biar jelas aja, di sini saya tambahkan event dot driven default ya. Nah, jadi ketika parameter tersebut ditambahkan, saya coba klik, sekarang halamannya tidak akan melakukan refresh ya. Oke, handle eventnya sudah berjalan, sekarang gimana caranya untuk menangkap apa yang ada di dalam inputnya. Nah, misalkan di sini saya ketikkan apipsyaipulloh@gmail.com gitu ya. Terus password 123456778 misalkan. Saya klik login di sini. Ini kan nggak terjadi apa-apa gitu ya. Nah, saya mau yang ini bisa kita tangkap gitu. Inputnya nanti kita akan coba tampilkan dulu ke layar gitu ya. Sebelum kita masukkan dia ke dalam local storage. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, kita bisa coba di sini console.log ya. Kemudian event.target .email.value. Nah, kita coba sekarang login. Nah, kalau kita lihat muncul sekarang ya. Jadi apa yang saya inputkan di dalam email itu dia akan langsung muncul ketika kita panggil melalui event.target.email.value. Nah, email ini dari mana? Dari name yang kita kirimkan. Nah, jadi itu untuk menangkap apa yang ada di dalam formnya gitu ya. Nah, sekarang berarti untuk mengambil password gimana? Ya sama gitu ya. Di sini berarti saya bisa masukkan seperti ini, password.
Saya coba login. Nah, kalau kita lihat sekarang ada email yang dimasukkan ke dalam inputnya, ada passwordnya, kemudian saya console.login ya. Nah, sekarang saya mau coba handling datanya kita masukkan ke dalam local storage ya. Ada application, nah ada local storage. Nah, kita akan coba manipulasi datanya kita masukkan ke dalam local storage ini gitu ya. Nah, untuk menyimpan datanya gimana? Kita bisa langsung aja di sini. Misalkan ya, local storage dot set item. Di sini email misalkan, terus kita isi dengan event.target.email.value dan juga password. Ini misalkan aja ya, karena ini bukanlah contoh penggunaan login yang benar, karena kalau login yang benar kan harus connect ke database gitu ya. Tapi kita akan belajar terkait dengan event handlingnya kalau kita mau bikin sistem login. Nanti kita akan bahas untuk sistem login dan kita koneksikan dengan backend misalkan gitu ya, di video-video berikutnya. Nah, ini untuk sementara seperti ini dulu. Kemudian saya coba di sini misalkan klik login ya. Saya klik login. Nah, sekarang kalau kita buka local storage, dia akan muncul email dan password ya. Nah, kita sudah berhasil melakukan handling ini. Gimana kalau kita coba hapus dulu? Nah, sekarang setelah tadi kita misalkan masukkan dia ke dalam local storage, maka yang perlu kita lakukan adalah meredirect dia gitu ya. Nah, untuk meredirectnya kita akan coba redirect ke halaman products. Nah, di sini kita bisa coba gunakan window.location.hrefs/products. Nah, ini kalau mau menggunakan bawaan ya, default, atau kita juga bisa menggunakan React Router lebih dalam lagi. Nanti kita akan coba ya. Kita coba di sini misalkan saya berikan lagi absepolo@gmail.com. Passwordnya 123 aja gitu ya. Terus saya login. Dia akan melakukan redirect ke halaman products ya. Terus saya coba cek sekarang di dalam local storage-nya. Nah, di sini ada email dan password ya. Nah, yang ini bisa kita tampilkan. Misalkan kita punya sebuah navbar, biasanya ada nama gitu ya. Nah, di sini misalkan saya punya navbar ya di dalam product page. Nah, navbarnya dia kita buat di luar komponen utamanya ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan React, kita tidak bisa memasukkan dua buah komponen secara sejajar seperti ini gitu ya. Nah, kita harus membungkusnya ke dalam komponen lain. Bisa itu menggunakan div atau apapun itu gitu ya. Jadi dia harus selalu mereturn satu buah parent gitu. Nah, untuk membungkus ini kita bisa gunakan beberapa cara. Ada cara yang paling simpel adalah menggunakan tag kosong seperti ini ya. Nah, kita masukkan di dalamnya. Ini yang paling simpel. Atau juga ada yang menggunakan fragment. Nah, fragment ini dia diimport dari React ya. Nah, bisa seperti ini juga gitu ya. Nah, ini jangan lupa tutupnya diubah. Fragment. Nah, kita coba refresh. Ini tidak terlihat apa-apa. Kita coba di sini tes misalkan. Nah, dia muncul ya. Sekarang dia muncul tes. Nah, gimana kalau kita coba rapihkan sedikit? Misalkan di sini saya berikan class name, terus flex, justify n gitu ya. Page 10 misalkan, terus saya berikan bg blue 600. Nah, ada ya. Kemudian text white. Nah, seperti ini. Terus di sini saya mau berikan item center. Nah, dia ke tengah. Terus kita berikan padding ya sedikit, yaitu px 5 misalkan. Atau kita tambah lagi px 10. Nah, seperti ini. Nah, terus saya mau
tangkap sekarang emailnya. Misalkan di sini const email sama dengan local storage dot get item email. Yang ini kita ubah jadi email. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah muncul ya emailnya. Jadi seolah-olah kita sudah melakukan login gitu ya. Nah, di sini saya coba tambahkan sebuah button misalkan ya. Di sini logout. Kita coba lihat ini defaultnya seperti ini. Nah, ini mungkin jangan H10 tapi H20. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus saya coba class name, kemudian saya berikan margin left 5 misalkan. Oh, ini harus BG black ya, biar dia tidak transparan. Nah, seperti ini logout. Kemudian baru di sini kita buat berarti sebuah function const handle logout. Nah, di sini berarti on click ya. Kita berikan on click yaitu handle logout. Nah, di dalam handle logout kita akan delete yang ada di dalam local storage yaitu remove item, email, dan password. Nah, di sini kita coba buka local storage. Kita akan coba klik logout ya. Nah, kalau kita lihat dia terhapus, tapi saya nggak mau lakukan itu. Saya maunya adalah saya redirect ke halaman login lagi gitu. Nah, di sini berarti kita tambahkan kayak tadi ya, window.location.href/login ya. Jadi saya coba klik logout. Nah, dia akan ke /login ya. Saya coba login lagi. 1, 2, 3. Login. Nah, di sini kita sudah berhasil. Terus saya logout. Perhatikan di local storage-nya dia hilang dan kembali lagi ke login ya. Kalau saya langsung masuk ke produk, itu bisa ya. Harusnya kan akan mental lagi. Nah, itu gimana caranya? Kita akan coba bahas di video-video berikutnya lah ya. Nah, jadi itu mungkin untuk melakukan event handling ya. Jadi kita sudah berhasil melakukan uji coba membuat sistem login sederhana gitu ya menggunakan local storage. Juga kita sudah berhasil melakukan handle terhadap form ya, dan juga kita sudah berhasil membuat fitur logout tadi ya dengan menghapus apa yang sudah kita masukkan ke dalam local storage sebelumnya ketika kita melakukan login. Jadi mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.